Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang. Amin. Bagaimana, sudah siapkah? Kita akan jalan-jalan naik kereta. Simak perjalanan Syahdu di malam hari naik kereta. Oke teman-teman, ini adalah kereta yang akan kita naiki, yaitu kereta Singosari. Di stasiun Cikampek, jam mendekati tengah malam. Saat kereta dari arah Jakarta perlahan merapat, lampu-lampu kabinnya yang hangat seolah memanggil untuk segera masuk. Menemukan gerbong kereta, nomor kursi, menaruh tas di bagasi atas, dan akhirnya menjatuhkan tubuh ke kursi yang nyaman. Perjalanan malam menuju Purwokerto resmi dimulai. Di luar jendela, pemandangan kota berganti menjadi siluet pepohonan dan hamparan sawah yang gelap gulita. Sesekali kilatan lampu dari pemukiman warga atau sorot lampu jalanan di perlintasan sebidang menerangi kaca kereta sebelum akhirnya kembali ditelan malam. Di dalam gerbong, suasana begitu tenang. Sebagian penumpang mulai memejamkan mata di balik selimut atau jaket, sementara yang lain asik menatap ponsel. Kurang lebih 4 jam sudah berlalu. Begitu kereta berhenti sempurna dan kaki melangkah turun di peron stasiun Purwokerto, perjalanan malam itu selesai, meninggalkan kehangatan dan ketenangan yang membekas di hati. Ketika keluar stasiun, langit hitam pekat berubah menjadi biru dongker. Lalu semburat jingga mulai muncul di ufuk timur. Di kejauhan, siluet gagah Gunung Slamet nampak begitu indah di kejauhan. Selanjutnya kita mampir di alun-alun kota Purwokerto dan tak lupa memenuhi seruan Allah, yaitu ibadah sholat di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan semburat jingga kemerahan yang hangat di atas alun-alun Purwokerto. Udara sore yang perlahan mulai mendingin, menggantikan terik khas kota Banyumasan, mengundang geliat kehidupan yang akrab dan menenangkan. Di tengah lapang, rumput hijau yang luas menjadi panggung bagi berbagai cerita. Harmoni sore
Di jantung kota, tawa anak-anak. Beberapa anak kecil berlarian mengejar gelembung sabun yang ditiup penjajah mainan. Sementara yang lain asik bermain layang-layang. Dan ada juga sekelompok ibu-ibu yang sedang senam di luar lapangan. Makin sore, aroma khas mulai tercium terutama dari kawasan kuliner yang berada di sebelah timur alun-alun. Wangi gurih mendoan hangat yang baru diangkat dari wajan raksasa berpadu dengan aroma manis wedang ronde dan bakso bakar. Suara riuh penjual yang menawarkan dagangannya menggunakan bahasa Banyumasan yang kental, ngapak yang ceplas-ceplos namun hangat, menambah asrinya atmosfer sore itu. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky. Saat matahari terbenam dan senja mulai pamit, Taman Apung Mas Kemambang bersiap mengenakan gaun terbaiknya. Tempat yang siangnya teduh dan tenang seketika berubah menjadi negeri dongeng yang hidup berkat untayan festival lampu hias yang memukau. Begitu melangkah masuk, mata Anda akan langsung disambut oleh jembatan yang bersinar, menuntun langkah menuju keajaiban di tengah telaga. Lampu-lampu LED warna-warni bergelantungan seperti kunang-kunang raksasa, membentuk terowongan cahaya yang seolah membawa kita melintasi dimensi lain. Harga tiket masuk reguler Taman Apung Mas Kemambang adalah Rp3.000 per orang, berlaku setiap hari termasuk akhir pekan. Namun saat ini sedang berlangsung event festival cahaya Lumiland, sehingga terdapat penyesuaian tiket dan jadwal operasional. Jadwal event malam hari pukul 16.00 sampai 22.00 WIB. Tiket dewasa Rp35.000, tiket anak-anak Rp25.000.
dan anak di bawah umur 3 tahun masih gratis. Oke teman-teman, hari sudah sore. Sebentar lagi akan diselimuti oleh kegelapan. Saatnya kita menyusuri alun-alun. Kita mengarah ke timur. Kita akan mengeksplor tempat yang menjadi ikon terbaru di kota ini, yaitu Jembatan Pelangi atau Jembatan Gerilya Sudirman. Let's go. Ketika matahari terbenam, jembatan yang menghubungkan Jalan Gerilya dan Jalan Jenderal Sudirman mulai bersolek. Dari kejauhan, lengkungan megah jembatan ini tak lagi sekedar beton dan baja kokoh, melainkan sebuah mahakarya visual yang membelah kegelapan. Daya tarik utama jembatan ini di malam hari adalah lampu hias dinamis yang menyelimuti seluruh strukturnya. Cahaya berwarna-warni, mulai dari merah membara, biru teduh, hingga ungu anggun, berganti rupa dengan ritme yang tenang. Sorot lampu memantul di permukaan jalan yang hitam, menciptakan ilusi seolah jembatan ini sedang bernapas di tengah sunyinya malam. Di bawah temaram langit malam Banyumas, Jembatan Gerilya Sudirman menjadi saksi bisu mobilitas warga. Deru mesin kendaraan yang melintas sesekali memecah keheningan, meninggalkan jejak lampu merah dan putih yang memanjang saat terekam kamera. Angin malam kaki Gunung Slamet yang berhembus tipis membawa kesegaran khas, menerpa para pengendara yang melaju santai menikmati suasana kota. Jembatan ini memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya pada masa Perang Gerilya yang dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Salah satu cerita terkenal adalah bagaimana pasukan Jenderal Sudirman berhasil menyusup melalui area ini tanpa terdeteksi oleh pasukan Belanda. Ketangguhan dan kecerdikan Jenderal Sudirman dalam memanfaatkan medan sekitar, termasuk sungai dan jembatan, menjadi kunci keberhasilan strategi gerilya yang diterapkan. Nilai simbolis jembatan Gerilya Sudirman tidak hanya berfungsi sebagai pengingat sejarah fisik, tetapi juga menjadi simbol semangat juang, pengorbanan, dan kecerdikan strategi militer Jenderal Sudirman. Tempat ini mengingatkan generasi muda akan perjuangan besar yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pasca perang, setelah perang selesai, jembatan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu
dari perjuangan bangsa Indonesia. Kini jembatan tersebut menjadi bagian dari wisata sejarah dan edukasi, mengundang pengunjung untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Dengan mengunjungi jembatan Gerilya Sudirman, kita dapat memahami bagaimana strategi perang gerilya yang brilian diterapkan oleh Jenderal Sudirman, sekaligus menghormati perjuangan para pahlawan yang telah berkorban untuk bangsa dan negara. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, dripping light. Jika jembatan Gerilya Sudirman adalah gerbang cahaya Purwokerto, maka Menara Pandang Teratai adalah sang mahkota yang menjulang menembus langit malam Banyumas. Ketika malam melapis kota dengan kegelapan, menara setinggi total 117 meter ini bertransformasi menjadi sebuah suara modernitas yang memukau, berdiri tegak di kawasan Jalan Bung Karno. Menara ini tidak sekedar menjadi titik tertinggi kota, melainkan pusat dari romansa malam Purwokerto. Daya tarik visual paling magis berada di puncak menara. Struktur berbentuk kelopak bunga teratai melambangkan kesucian dan kearifan lokal. Mulai berpendar begitu kegelapan tiba, sistem pencahayaan smart LED yang canggih menyelimuti tubuh menara, mengubah warnanya secara berkala. Kadang ia menyala hijau zamrud yang teduh, biru samudra yang megah, hingga merah membara dari kejauhan. Menara ini tampak seperti bunga teratai mistis yang mekar dan terapung di atas lautan lampu kota. Di sisi utara, siluet megah Gunung Slamet berpadu dengan kerlap-kelip lampu perumahan di kakinya, tampak seperti gugusan bintang yang jatuh ke bumi. Di bawah kaki menara, jalur hijau Jalan Bung Karno terlihat rapi dengan aliran lampu kendaraan yang bergerak perlahan seperti aliran lava cahaya. Menara Pandang Teratai ini dibangun oleh pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai ikon pariwisata baru, pusat kegiatan ekonomi kreatif UMKM, dan simbol harmoni kerukunan antar umat beragama. Mulai dibangun pada tahun 2021 dan mulai diuji cobakan pada tanggal 27 April 2022. Tujuan utama pembangunan menara setinggi 117 meter ini adalah untuk menjadi ikon pariwisata modern. Dirancang untuk menarik wisatawan dengan menyajikan pemandangan kota Purwokerto dan atap Jawa Tengah yang merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Semeru, yaitu Gunung Slamet. Kawasan ini juga menjadi pusat penyelenggaraan berbagai event seperti festival budaya lokal dan bazar UMKM untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight,